Selamat malam sahabat GPIB. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Maggie Claudia Leona Huai, dalam program Night Call GPIB pada hari ini Selasa 11 November 2025. Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, malam ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 10 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang telah menyertai kami di sepanjang hari kehidupan kami dengan semua aktivitas kami. Dan terpujilah Tuhan yang masih memberikan kami waktu untuk bersama kami akan belajar dari sabda Tuhan di malam ini sebelum kami beristirahat ya Bapa. Bapa, kami bersama akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Berkenanlah Bapa berbicara bagi kami dan menolong kami untuk mengerti akan kebenaran sabda Tuhan dan memampukan kami mempraktekkannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Hamba-Mu yang akan bertutur kata, pakailah bibir mulutnya memperkatakan apa yang hendak Kau sampaikan kepada anak-anak-Mu. Dan Bapa, berbicaralah baik melalui pembacaan Alkitab maupun penjelasannya oleh hamba-Mu. Kami siap untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Amin. Ibu Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab pada malam ini perikop bacaan kita terambil dari kitab Amsal pasal 10 ayat 11 sampai 14 yang menyatakan demikian. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kekerasan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh mendekatkan kebinasaan. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang hingga selama-lamanya. Ibu Bapak, Saudara, dan anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, ada tema besar yang melingkupi akan seluruh perenungan kita di sepanjang minggu ini, yaitu beretika di dunia digital. Dengan tema besar itu, kita bersama akan dituntun untuk melihat dan dituntun untuk bagaimana kita dapat berperilaku di tengah-tengah media sosial kita dengan semua yang kita tampilkan, yang kita perlihatkan dalam berbagai platform media sosial. Nah, di malam ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, kita diajak bersama melalui penuturan Sang Guru Hikmat, ya, yang mau memperlihatkan kepada kita salah satu contoh bagaimana perilaku hidup yang benar itu, ya, bagaimana contoh dari sikap yang harus diperlihatkan, ya, dalam kehidupan hari demi hari. Kalau orang itu dikatakan sebagai orang yang bijak. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tentu tidak asing dengan perkataan mulutmu harimaumu. Ya, artinya bahwa kalimat ini mau mengatakan berhati-hati dengan setiap apa yang kita ucapkan. Apa yang keluar dari bibir mulut kita itu perlu untuk diperhatikan, dipertimbangkan dengan matang. Karena apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi berkat buat kita, tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang membuat masalah buat kita nantinya. Nah, bacaan kita, Ibu Bapak Saudara, juga bicara tentang penggunaan mulut. Ya, jadi dalam konteks komunitas masa itu, ya, komunitas
masyarakat pada masa itu memang biasa untuk memberikan gambaran-gambaran atau petunjuk praktis yang dikaitkan dengan kehidupan hari demi hari. Ya, dan salah satu ya bagian tubuh ya, organ yang paling sering, paling penting dipakai oleh para penulis ya atau para guru bijak adalah mulut ya. Karena mulut itu mau menggambarkan identik dengan ucapan atau kata-kata ya. Jadi katakan mulut orang benar. Ini berarti mau menunjuk kepada perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang keluar dari bibir mulut orang yang benar. Ya. Nah, kata-kata itu, Ibu Bapak Saudara, pastilah kata-kata yang berguna. Kata-kata yang bermanfaat. Ya. Sehingga dikatakan bahwa kenapa dikatakan dia sesuatu yang benar, sesuatu yang bermanfaat? Karena pasti ya, dia dilandaskan pada prinsip, kalau pendeta Prof. Risna yang dalam tulisannya di tafsiran Amsal, dia katakan prinsip itu kebenaran, keadilan, dan kebaikan itu pasti ada dalam setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut seorang yang benar. Makanya dikatakan dalam bacaan ini dikatakan sumber kehidupan. Ya. Karena apa yang diucapkan oleh seorang yang benar itu pasti akan membawa berkat, membawa manfaat bagi mereka yang mendengar. Yang kedua, kita lihat pada ayat 12 dikatakan kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, masih bicara tentang terkait dengan perkataan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kebencian menimbulkan pertengkaran ini ya diperlihatkan antara lain dengan dilontarkannya kata-kata kritik yang tidak membangun, yang hanya dapat melukai orang yang mendengar tetapi tidak membawa manfaat apapun. Ya. Penulis Amsal katakan bahwa hal-hal itu tidak berguna. Tetapi sebaliknya, kasih menutupi segala pelanggaran. Yang dimaksud kasih di sini adalah hubungan yang harmonis, saling peduli antara individu baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Jadi, penulis di sini mau katakan, kendati pun misalnya perkataan yang keluar dari bibir seorang benar itu adalah sebuah kritikan, sebuah nasihat, tapi itu pasti membangun. Dan itu tidak akan menimbulkan keresahan atau sakit hati bagi orang yang mendengar. Dan pasti itu bermanfaat bagi dia yang mendengar. Lalu pada ayat yang ke-13 dikatakan di bibir orang berpengertian terhadap hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Ya, ini Bapak Ibu Saudara mau mengatakan bahwa orang yang benar itu pasti tahu kapan dia harus bicara dan kapan dia harus diam. Ya, dia tahu saat yang tepat dan dia tahu apa yang harus diperkatakan ketika memang dia akan bicara. Nah, ayat 14 itu bicara tentang apa? Dua hal. Ya, dia bicara tentang dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kata-kata di sini adalah nasihat bijak. Ya, menyimpan pengetahuan ini mau mengatakan bahwa orang yang bijak itu selalu akan memiliki sesuatu yang dapat di-share, dibagi, dan itu pasti sesuatu yang bermanfaat. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, orang bijak menyimpan pengetahuan ini juga bisa berupa informasi rahasia atau berbahaya yang kalau diucapkan akan menimbulkan persoalan. Orang bijak tahu kapan dia harus diam, apa yang harus dia katakan, dan kapan dia harus menyatakan sesuatu itu sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara, ketika kita kembali ya kepada tema besar kita, berperilaku yang benar atau etika di dunia digital, maka bacaan Alkitab kini mau mengatakan kepada kita yang pertama, bahwa orang yang bijak itu ya, orang yang benar itu adalah orang yang tahu
bahwa perkataannya atau tulisannya atau apa yang dia share di media sosialnya haruslah sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar itu adalah apa? Yang pertama pasti membawa manfaat. Yang kedua bahwa sesuatu itu bisa mendatangkan sukacita bagi orang lain. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika bicara tentang tema besar kita itu, maka ya ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita share itu jangan membuat orang lain kemudian menjadi terluka. Apa yang kita share itu harusnya menjadi sesuatu yang membawa sukacita buat orang lain. Jangan pakai media sosial untuk menggembar-gemborkan ya, berita-berita orang lain tentang orang lain ya, atau rumor-rumor ataupun gosip ataupun hoax tentang orang lain yang mau merusak kehidupan orang lain. Jangan pakai media sosial untuk itu. Ya. Lalu juga bagian Alkitab ini mengajarkan kita bagaimana juga kita harus pandai dalam menyimpan rahasia. Jangan semua diumbar, masalah keluarga diumbar, ya, masalah di gereja diumbar dalam media sosial. Ya, bacaan ini mengingatkan bahwa orang bijak itu tahu kapan dia harus bicara dan apa yang harus dia katakan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan pada akhirnya ketika malam hari ini kita akan beristirahat, biarlah kita mengevaluasi apakah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita hari ini sungguh-sungguh memberkati atau tidak. Dan biarlah esok pagi ketika kita bangun, kita semakin diinspirasi untuk apapun yang akan saya katakan dan apapun yang akan saya bagi dalam platform media sosial saya, kami sesuatu yang berkenan bagi Tuhan dan membawa manfaat bagi orang lain. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh belajar pada malam ini. Tuhan tolong kami supaya apa yang sudah kami renungkan ini boleh kami praktekkan. Dan ketika kami akan beristirahat, beri kami istirahat yang tenang. Dan biarlah kami bangun esok pagi dalam perkenanan Tuhan untuk siap berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampuni pelanggaran kami dan terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat, sahabat GPIB. Tuhan memberkati kita.